beban pengiriman barang. Nah, untuk nanti soal latihannya itu sudah kita diberikan oleh Bapak Dosko, dosen koordinator. Saya nggak tahu apakah kalian sudah terima atau belum soal latihan seperti itu, tapi saya sudah upload di LMS, jadi silakan juga untuk bisa download file yang Word ya, yang soal. Oke, nah untuk referensi latihan dari workbooknya ini nanti akan kalian kerjakan di rumah ya. Silakan mengerjakan untuk soal workbook bab 12 bagian kedua nomor 1, 2, 5, 6, dan 7. Oke, jadi tadi kan poinnya ada harus banyak latihan gitu ya. Nah, jadikan ini kesempatan kalian untuk bisa berlatih gitu ya dengan leluasa sebelum nanti menghadapi UAS. Oke. Baik, berikutnya saya akan mulai presentasi untuk hari ini. Mohon maaf, ini saya ambil PowerPoint dari Bapak Agung ya, selaku dosen koordinator AKL 2 untuk akuntansi kantor pusat dan cabang. Sudah terlihat juga ya di layar kalian ya. Oke, kita mulai. Nah, untuk prosedur umum, di sini dalam rangka meningkatkan penjualan, organisasi bisnis secara konstan berusaha memperluas area penjualan. Nah, salah satu alat marketing atau media yang digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi bisnisnya itu adalah adanya atau pembukaan kantor cabang, gitu ya. Nah, kantor cabang ini bisa tersebar di beberapa lokasi gitu ya dalam satu negara biasanya. Nah, di sini dalam kantor cabang ini kesepakatan dengan pelanggan itu tidak harus dilakukan dengan kantor pusat gitu ya. Sehingga dalam manfaat yang lain dari kantor cabang ini adalah selain untuk ekspansi bisnisnya juga untuk efisiensi gitu ya kegiatan di kantor pusat. Ya, jadi ada beberapa hal atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh kantor cabang tanpa intervensi atau harus berurusan dengan kantor pusat seperti itu. Jadi untuk efisiensi kerja di kantor pusat dan juga untuk strategi marketing. Nah, di sini ada ada hal lain sebetulnya yang bisa dilakukan oleh suatu pengusaha atau perusahaan gitu ya untuk ekspansi bisnisnya selain kantor cabang. Nah, bisa juga dia itu membuat agen atau agen-agen penjualan gitu ya, atau reseller kalau misalnya bahasa yang sekarang lagi banyak ada gitu ya. Nah, agen atau reseller tersebut ini merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Nah, sedangkan perbedaannya dengan kantor cabang, itu kantor cabang merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi dari sini kita sudah mengetahui dari penjelasan yang di sini bahwa kekuasaan kantor cabang ini itu lebih tinggi daripada agen, atau keleluasaan kantor cabang dalam menjalankan operasi bisnis tentunya lebih fleksibel daripada agen ya, karena dia memiliki wewenangnya sendiri untuk mengelola beberapa transaksinya. Sedangkan kalau agen itu tidak semuanya harus berhubungan dengan kantor pusat. Nah, ini yang pertama kita pelajari dulu dari yang paling simpel yaitu agen. Nah, agen beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat dan secara umum tidak memiliki persediaan kecuali sampel dari produk yang dijualnya. Nah, biasanya agen ini akan diberikan modal kerja yang digunakan untuk membayar beban operasional dan akan lebih mudah jika diselesaikan dengan dibayar oleh agen. Misalnya, beban-beban yang sifatnya harian atau yang kecil, misalnya beban, misalnya agen penjualannya itu meng-hire ada orangnya gitu ya, ada orang yang kerja di situ, kemudian misalnya biaya makan atau biaya transportasi dari agen tersebut bisa dibebankan gitu ya, atau ditanggung dari modal kerja yang diberikan oleh si kantor pusat. Nah,
Kemudian untuk dari modal kerja tersebut, nah di sini metode akuntansi yang digunakan adalah sistem imprest ya, atau tetap, atau dana tetap, imprest fund atau dana tetap gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan kas. Ini seperti yang sudah pernah kalian pelajari terutama di principles ya. Ada petty cash. Nah, petty cash itu kan sistemnya salah satunya adalah imprest fund. Nah, itu juga bisa diterapkan dalam hubungan kantor pusat dan agen ya, khusus untuk agennya. Nah, di mana di sini biasanya si kantor pusat itu akan memberikan modal kerja, misalnya 1 juta gitu ya, setiap awal bulan. Kemudian dari 1 juta modal kerja tersebut, nah si agennya ini kan melakukan beberapa pengeluaran gitu ya, misalnya tadi biaya makan atau biaya transportasi dari pegawai di agen tersebut. Nah, kemudian nanti di akhir bulan ya, ketika si dana tersebut misalnya mencapai suatu nominal tertentu yang udah menipis gitu ya. Nah, si agen ini kan akan minta modal kerja lagi ke si kantor pusat. Nah, kantor pusat tersebut sebelum memberikan modal kerja kembali atau mengisi kembali modal kerjanya kepada agen, dia akan mengevaluasi pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh agen. Tentunya agen akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran misalnya berupa invoice, faktur gitu ya kepada si kantor pusat. Nanti kantor pusat akan mencatat beban dari masing-masing pos pengeluaran sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, setelah itu ketika nominalnya sudah rekon gitu ya, sudah tally gitu, akhirnya nanti si kantor pusatnya itu akan memberikan atau mengisi kembali modal kerja sehingga di awal bulan berikutnya agen akan memiliki modal kerja yang tetap atau sebesar misalnya 1 juta tadi gitu ya. Jadi seperti itu mekanisme impress fund sebagai refresh kalian dalam materi petty cash seperti itu kira-kira ya. Kemudian operasional agen di sini ya, ke poin yang keempat. Di sini kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualan, kemudian pembuatan tagihan ke pelanggan dan menerima pelunasan oleh pelanggan. Dan semua biaya operasi agen dipenuhi oleh kantor pusat. Nah, oleh karena itu penting bagi agen ini ya untuk bisa menyimpan bukti-bukti transaksi yang dimilikinya karena dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembukuan gitu ya. Sehingga oleh itu si bukti-bukti transaksi tersebut harus dia serahkan kepada kantor pusat sebagai penyelenggara pembukuan di sini gitu ya. Oke. Nah, di sini akuntansi untuk agen. Agen tidak menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi atas transaksi yang dilakukan. Biasanya agen hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja dan mencatat penjualan kepada pelanggan. Ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirim ke kantor pusat dilengkapi bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Oke. Nah, di sini sistem akuntansinya atau pencatatan akuntansinya menggunakan sistem impress yang ditetapkan dalam modal kerja agen. Contohnya di sini, kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan kepada agen. Nah, ini misalnya untuk penyetoran modal kerja pertama gitu ya. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat adalah working fund atau modal kerja agen A. Kalau misalnya dia punya banyak agen gitu ya, maka dia harus identifikasi di sini nama agennya itu yang mana ya. Modal kerja agen A pada cash sebesar $1.000. Oke. Kemudian waktu berlalu gitu ya, agen tentunya juga melakukan beberapa pengeluaran gitu ya. Kemudian waktu akhir bulan misalnya, nah di sini agen akan mengajukan pengisian kembali modal kerja tersebut. Nah, jika saldo modal kerja sudah menipis dan juga pada akhir periode, gitu ya, kantor pusat akan akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja yang sebelumnya dengan mencatat. Nah, di sini dia kantor pusat akan
mencatat secara detail expense apa saja yang dilakukan oleh si agen A tersebut, ya, berdasarkan voucher atau bukti-bukti pengeluaran yang telah disubmit oleh si agen A. Dia akan mencatat expense-nya, kemudian di kreditnya akan ada cash, gitu ya, sebesar nominal bukti yang dia serahkan. Oke. Nah, kemudian nanti ini sebenarnya kurang gitu ya, kurang satu slide tambahan atau satu penjelasan tambahan, misalnya jika kemudian setelah si agen ini mengajukan pengisian kembali, maksudnya setelah kantor pusat mencatat beban-beban yang dilakukan oleh si agen, maka berikutnya kan si kantor pusat akan mengisi kembali gitu ya modal kerja dari si agen A tersebut, maka dia akan mencatat jurnal seperti ini juga ya, working fund agen A pada cash sebesar, nah kalau dia itu awalnya punya 1.000 gitu ya, $1.000 modal kerjanya, lalu di sini sudah digunakan 200, maka sisa modal kerja dari si agen adalah $800 ya, 1.000 dikurangin 200. Maka jika kita menggunakan sistem impress fund, maka nanti saat mengisi kembali jurnalnya adalah working fund agen A pada cash sebesar 200. Sehingga nanti di agen A total cash-nya akan tetap menjadi 1.000 gitu ya di awal periode. Itu seperti itu. Ilustrasi dari pengisian kembali atau pengisian awal modal kerja, kemudian pengisian kembali modal kerja di akhir periode. Oke. Berikutnya ilustrasi pengiriman aset non-kas. Ya, jika kantor pusat mengirimkan aset non-kas ke agen, misalnya barang sampel, peralatan atau perlengkapan, maka kantor pusat akan mencatat sebagai berikut. Nah, di debit adalah akun aset yang diserahkan kepada akun aset non-kas gitu ya, yang akan diserahkan kepada si agen gitu ya. Nah, pada jenis asetnya itu apa? Misalnya di sini sampel gitu ya, perlengkapan, maka agency sampel pada inventory. Kalau dia itu peralatan berarti agency equipment pada equipment. Kalau perlengkapan berarti agency supplies pada supplies. Seperti itu ya. Nominalnya misalnya 200. Kemudian berikutnya kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan oleh agen dan mengirimkan mengirimkan barang dagang kepada pelanggan. Maka jurnal yang dicatat adalah, nah, di sini penjualan gitu ya. Nah, ini maka pencatatan jurnalnya pun juga biasa gitu ya, karena yang melakukan penjurnalan di sini hanyalah kantor pusat gitu ya, sehingga kantor pusat akan membuat jurnal seolah-olah dirinya yang menjadi penjual gitu ya kepada pelanggannya. Nah, di sini asumsinya adalah penjualannya secara kredit, maka di debit kita tulis AR account receivable pada sales. Nah, cuman ya di sini kita harus tetap nyatakan ya sales tersebut adalah yang berasal dari agen A. Jadi sales agency A, nah senilai 1.200. Kemudian kita sistem dengan asumsi sistem yang digunakan adalah perpetual, maka kita juga atau si kantor pusat akan mencatat HPP pada persediaan atau COGS pada merchandise inventory sebesar $800, sebesar biaya pokok dari si barang yang dijual tersebut. Seperti itu. Jadi transaksi dengan pihak luar pun juga meskipun yang bertransaksi atau meskipun yang menjadi perantara transaksi adalah agen, tetapi karena agen ini tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan pembukuannya sendiri, maka di sini kantor pusat yang wajib untuk melakukan pembukuan seolah-olah dirinya lah yang menjadi penjual gitu ya. Jadi langsung AR pada sales, COGS pada inventory. Oke, berikutnya kelanjutannya di sini ya. Nah, misalnya kantor pusat berikutnya akan menerima pembayaran dari pelanggan tersebut. Maka ya cash pada AR sebesar 1.200. Ya, cash pada AR sebesar 1.200. Lalu pada akhir periode, jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Ya, jadi
semua akun-akun nominalnya ya, sales, COGS gitu ya. Nah, itu akan ditutup ke income summary. Ikhtisar laba rugi gitu ya. Sales penutupan sales adalah sales pada income summary 1.200, lalu penutupan expense-nya juga income summary pada expenses 1.000, kemudian ini 800, 200, lalu yang terakhir ini adalah untuk mencatat profit dari agen A itu sendiri gitu ya. Kita lihat di sini sales-nya lebih besar daripada total biayanya gitu ya, sehingga agen A ini memperoleh profit sebesar 200. Oleh karena itu, jurnal yang dilakukan oleh kantor pusat adalah income agency A pada income summary sebesar 200. Nah, lalu yang terakhir untuk agen. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian gitu ya. Jika pada akhir periode ternyata masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai. Nah, maka kantor pusat akan membuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Jadi advertising expense pada agency samples. Nah, ini senilai barang yang masih ada atau sampel yang masih belum terpakai atau sampel yang sudah digunakan. Siapa yang mau jawab? 50 ini asalnya dari mana? Kira-kira ada yang mau nebak? Silakan. Silakan, Reski Chandra. Mohon maaf nggak nyalain kamera, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini tuh dari sampel yang di awal belum kejual, Bu. Jadi dia dibalikin, Bu. Ya gitu, Bu. Makanya dia agensi sampelnya di kredit 50 dari atas tadi, Bu. Oke, yang di atas kita lihat ya. Kita kembali. Nah, ini ya. Iya, Bu. Bu, bukan yang itu, Bu. Ini kan, ya. Awalnya dia si agennya ini atau si kantor pusatnya ini mengirimkan $200 gitu ya sampel kepada agen. Oke. Kemudian di akhir periode, nah ternyata masih ada sampel yang belum habis terpakai. Nah, lalu di sini ada jurnal di mana jurnalnya ini advertising expense pada agency sampel sebesar 50. Nah, kira-kira 50-nya ini tadi Rizky menjawab $50 ini berupa sampel yang masih belum terpakai gitu ya, Rizky ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kira-kira ada yang sependapat atau ada yang beda pendapatnya? Silahkan. Sama, Bu. Itu ya, Yasmin. Kayak supply expense gitu kan, Bu? Kalau saya nangkepnya. Ya, sama sih, Bu. Berarti yang masih ada di gudang atau yang sudah terpakai? Yang belum terpakai, Bu. Yang belum terpakai? Iya. Oke, kalau belum terpakai berarti nanti di sini agency samples-nya, nah gimana nih? Ini kan di kredit agency samples sebesar 50 ya? Oh, Bu, apa itu ya, Bu ya? Apa yang udah terpakai, Bu? Makanya jadi expense itu, Bu. Oh, iya. Maaf, Bu, keliru. Oke, sip. Sama-sama, ya. Terima kasih Rizky dan Yasmin. Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Sudah oke belum kalau ini 50 ini menandakan sampel yang sudah terpakai? Setuju ya? Oke, seperti itu ya. Maka di sini dia mencatat expense berupa yang sudah digunakan ya. Jadi 50 ini menandakan sampel yang sudah terpakai. Berarti sisanya saat dia opnam sampelsnya ada berapa? 150, Bu. $150. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sebelum lanjut ke kantor cabang, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut terkait dengan agen. Ini sudah sampai di sini slide-nya. Izin bertanya, Bu. Silakan, Rizal. Tadi terkait yang working fund, Bu. Oke, baik. Di atas. Nah, itu kan pada saat kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan kirim ke agen kan jurnalnya working fund, agensi, terus cash, Bu, untuk kreditnya. Terus kemudian jika ada pengeluaran tuh expense, agensi, terus para cash. Nah, tadi juga mungkin yang belum dicantumkan di PPT ada pengisian kembali yaitu working fund, agensi, para cash. Jadi nanti working fund ini akan menjadi 1.200, Bu. Karena di jurnalnya tidak ada pengurangan working fund-nya. Atau gimana, Bu?
Nah, di sini kan sebetulnya untuk working fund ini modal kerja ya, Rizal ya. Ya, Bu. Nah, kemudian nanti dia akan di offset meskipun di jurnal ini atau di apa namanya ya, di penjurnalan ini tidak langsung eksplisit working fund-nya dikredit ya. Jadi nanti akan langsung offset working fund yang di debit langsung di offset ke yang dikredit, tetapi di sini jangan lupa kita punya akun expenses ya. Di mana akun expenses ini nanti kan akan menjadi beban gitu ya. Nah, expenses ini akan yang akan mengurangi total working fund seperti itu. Jadi apa namanya? Ya, jadi nilai working fund itu akan di offset oleh expenses seperti itu. Berarti Itu. tetap 1.000 dan nanti kayak tadi ya Bu yang jurnalnya ada income summary itu ya Bu, nanti apa untuk expense-nya bakal offset working fund-nya kayak gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Rizal. Working fund kan modal ya, modal kerja ya. Nanti tentunya kalau kita menghitung modal itu kan juga salah satu yang mempengaruhi adalah si expense-nya gitu ya, revenue-nya gitu ya. Nanti secara tidak langsung working fund itu akan berkurang sejumlah expense-nya. Gitu. Jadi nanti waktu di neraca secara keseluruhan nilainya akan tetap balance seperti itu. Ya, tetap akan menjadi sesuai dengan posisi working fund yang terakhir Bu, di akhir periode. Bu, mau bertanya Bu. Silakan Rizky. Saya masih bingung yang working fund ini. Berarti dia ini bukan aset ya Bu ya? Bukan, modal kerja. Modal kerja di debit gitu ya Bu ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sorry, tunggu. Working fund harusnya aset ya, Ananda Rizky ya. Ya, jadi dia itu modal kerja pada cash sebesar 1.000. Sebentar. Apa mungkin maksudnya modal kerja bagi agen gitu Bu? Oke, agent A 1.000 lalu mungkin working fund itu tetap Bu. Jadi kalau seingat saya tuh dulu ya impress fund ya. Expense-nya tuh ya dari expense-nya, jadi working fund tetap, terus kemudian expense yang dikeluarkan ya dari cash pusatnya kayak gitu. Oh ya, sip ya. Terima kasih Rizal. Ya, jadi itu juga salah satu inti dari impress fund ya. Jadi working fund-nya itu akan tetap. Nah, nanti ketika saya ralat, mohon maaf teman-teman. Jadi waktu agen akan mengajukan pengisian kembali, maka tidak ada jurnal yang dibuat lagi ya oleh oleh si kantor pusatnya gitu. Jadi working fund akan tetap nilainya 1.000 gitu ya. Jadi dia itu sebagai aset gitu ya. Working fund itu 1.000, lalu di sini cash 1.000 untuk pengisian awalnya. Lalu pada saat si agen akan mengajukan pengisian kembali, yang pertama kali dia lakukan adalah mempertanggungjawabkan gitu ya. Working fund-nya itu digunakan untuk apa saja. Maka si kantor pusatnya akan mencatat expense yang ada di debit. Kemudian karena kita menggunakan sistem impress fund ya, maka sebetulnya sebelum si agen itu mengajukan pengisian kembali, nilai cash yang ada di agen tersebut adalah 1.000 dikurangi dengan 200 atau 800. Nah, cash kemudian di sini kantor pusat mencatat cash yang dikredit sebesar 200, ini adalah untuk mencerminkan pengisian kembali modal kerjanya. Cash sebagai modal kerjanya kepada si agen. Seperti itu penjelasannya. Ya, terima kasih koreksinya Rizal dan tadi Rizky. Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelaskah? Bu, izin bertanya. Ya, siapa nih? Coba dulu nih. Siapa yang duluan satu-satu?
Silahkan. Izin bertanya, Bu. Tadi yang di jurnal akuntansi untuk agen itu yang di jurnal terakhir itu, Bu, yang belum dipakai, itu jurnalnya bisa expense pada prepaid expense, Bu? Expense pada prepaid expense nggak, Bu? Kayak yang dulu itu kan pernah kan, Bu, kalau jurnal penyesuaian itu ada yang expense sama di kredit prepaid expense. Nah, ini tergantung dari awal dari apa namanya transaksi itu seperti apa, gitu. Karena di sini transaksinya adalah terdapat barang sampel yang belum habis terpakai, maka ketika si kantor pusat itu mencatat pertama kali ketika dia mengirimkan sampel, dia mencatat agency samples pada inventory, maka waktu penyesuaian kalau ada yang belum digunakan, maka yang sudah terpakai dia akan kreditkan di sini agency samples. Nah, ini tentunya yang ada di kredit di sini asalkan di aset itu bisa masuk ke sini, gitu. Intinya kan di sini mencatat penggunaan dari aset tersebut. Maka di debit expense, di kreditnya adalah jenis asetnya. Kalau ternyata asetnya itu adalah prepaid misalnya, nah itu juga boleh. Bisa. Oh, berarti tergantung apa akunnya yang dari awal itu ya, Bu? Tergantung transaksinya apa di awal. Gitu. Ibu, berarti ini yang 50 tadi yang udah terpakai atau ya, yang baik, terima kasih, Bu. Iya, Linas. Ica, gimana, Ca? Berarti yang 50 ini yang udah terpakai atau belum terpakai, Bu? Soalnya saya kayak udah terpakai gitu, Bu. Soalnya dia mengalokasikan ke expense gitu, Bu. Iya, yang sudah terpakai. Oh iya. Tadi saya dengarnya yang belum yang belum terpakai. Oke, tadi ada yang nanya satu lagi, Anissa Yustika ya, kalau nggak salah. Silakan. Yang ini? Enggak. Jadi seperti yang tadi di penjelasan, nah di sini, nah di sini ya, agen tidak menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang dilakukan. Jadi agen itu tidak punya wewenang untuk menjurnal seperti itu. Jadi semua jurnal hubungan kantor pusat dan agen itu semuanya dilakukan oleh kantor pusat. Yang ini? Milik perusahaan, milik kantor pusat, milik kantor pusat, nanti dia serahkan ke agen. Nah, waktu operasional, agen itu biasanya kan ngasih sampel gitu ya ke si calon pelanggan gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu ada transaksi yang di sini, penyesuaian yang di sini. Ada barang sampel yang belum terpakai. Seperti itu. Iya, sama-sama. Jadi poin yang penting untuk agen, mohon maaf tadi saya keselip di sini. Jadi saat working fund ini ya, jadi working fund ini adalah untuk reklas sama-sama aset. Jadi dia ketika menyerahkan working fund berupa cash kepada agen, maka dia reklas cash tersebut kepada working fund. Ya, working fund pada cash, kemudian saat agen itu mengajukan pengisian kembali, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencatat expense sebagai pertanggungjawaban dari si agen, lalu di debit, lalu di kreditnya adalah cash. Di sini mencerminkan kantor pusat mengisi kembali cash atau modal kerja yang dimiliki oleh agen tersebut. Sehingga pada awal periode berikutnya, nilai working fund atau nilai cash sebagai modal kerja yang ada di tangan agen itu tetap $1.000. Ya, seperti itu ya.
Oke, baik. Berikutnya saya lanjut ke kantor cabang. Nah, di sini kantor cabang merupakan unit operasi bisnis gitu ya dari sebuah perusahaan yang terpisah. Nah, kantor cabang tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Otonomi kantor cabang dilakukan oleh kantor pusat. Kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya diterapkan untuk keseluruhan cabang. Jadi seragam gitu ya prosedur umumnya. Lalu manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan menyangkut teknis operasional cabang. Jadi untuk hal-hal yang jadi meskipun si cabang ini berada atau dikendalikan oleh kantor pusat, tetapi dalam operasi bisnisnya, cabang ini diberikan otonomi atau kewenangan dalam batas tertentu oleh kantor pusat. Nah, biasanya kewenangan atau otonomi tersebut terbatas untuk hal-hal yang bersifat teknis gitu ya. Untuk hal sifat strategis tentunya akan merupakan domain atau kewenangan dari si kantor pusat. Lalu, kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya akan disuplai oleh kantor pusat. Namun, kantor cabang juga dapat membeli barang dagang dari pemasok lain jika kebutuhan akan barang tidak dapat disediakan oleh kantor pusat. Jadi, general rule-nya atau aturan umumnya, aset gitu ya, itu disuplai oleh kantor pusat. Gitu. Nah, tetapi jika si kantor pusat tersebut tidak bisa memenuhi permintaan barang dagang dari agen, maka kantor kantor cabang diberikan kewenangan untuk bisa membeli barang tersebut atau barang dagang tersebut dari pemasok luar. Kemudian untuk operasional kantor cabang, dalam kasus tertentu kantor pusat memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan, atau cabang diharuskan untuk menyetorkan hasil penjualan ke rekening kantor pusat di bank dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem tetap atau impress fund. Nah, ini salah satu contoh operasional di kantor cabang, mirip-mirip dengan agen, artinya dia akan menggunakan sistem tetap atau impress fund. Tetapi ada beberapa variasi lagi gitu ya dari hal tersebut. Misalnya sistem akuntansi kantor cabang itu dibedakan menjadi yang pertama pembukuan pada kantor pusat saja. Nah, di sini sangat sentralisasi ya bahwa cabang ini ya meskipun dia memiliki kewenangan untuk hal-hal teknis gitu ya yang tentunya lebih luas dari agen, tetapi pembukuan misalnya tetap ada di kantor pusat. Semua transaksi cabang dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat baik dalam jurnal maupun buku besar pembantu atau dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang oleh kantor pusat. Kemudian ada lagi yang kedua, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Nah, ini di sini cabang dapat membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat, di mana oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Nah, jadi di sini ada dua pencatatan, ada pencatatan di cabang dan juga pencatatan di kantor pusat. Atau yang ketiga, pembukuan pada kantor cabang. Di sini, cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, lalu dirangkum ke dalam buku besar. Laporan keuangan disusun secara periodik oleh cabang dan juga akan dikirimkan ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian menggabungkan laporan keuangan cabang tersebut dengan laporan keuangannya. Nah, untuk AKL 2 kita di sini, sistem akuntansi yang digunakan adalah pembukuan pada kantor cabang. Jadi yang ketiga ini ya. Oke, di mana di sini cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, lalu dia menyusun laporan keuangan
pusat mengirimkan barang dagangan ke cabang, nah, maka kantor pusat akan mendebit akun branch. Ya, jadi investasinya bertambah gitu ya, branch-nya akan didebit, lalu akan mengkredit akun khusus. Jadi bukan inventory, tetapi yang dikredit adalah shipment to branch. Ya, shipment to branch. Nah, pada akhir periode, saldo akun shipment to branch ini ya akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Ini kalau teman-teman lihat ada ilustrasinya di workbook. Apakah terlihat workbook saya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, di sini kalau teman-teman klik ada di halaman 92. Nah, di sini ya. Nah, akun shipment to branch itu merupakan akun khusus yang dimiliki oleh kantor pusat, gitu ya. Nah, pada akhir periode nanti kan kita rekap gitu ya posisi akun untuk menghitung COGS gitu ya kalau kita pakai sistem periodik gitu ya. Nah, maka shipment to branch ini, akun shipment to branch ini dia akan menjadi pengurang cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual gitu ya. Jadi posisinya itu sebelum COGS, sebelum COGS ini ya, cost of goods available for sale. Sini sebagai pengurang. Oke. Kemudian cabang sebagai penerima barang dagang tersebut ya, ketika dia sudah menerima barang dagang gitu, dia akan mencatat jurnal atau mencatat jurnal dengan mendebit shipment from home office. Ya, shipment from home office ini adalah akun khusus yang dimiliki oleh cabang. Oke. Dan kredit pada akun home office. Jadi modelnya juga bertambah gitu ya. Jadi karena ada penambahan inventory gitu ya, maka shipment from home office pada home office. Kemudian pada akhir periode, di sini cabang akan menambahkan barang dagang yang diterima dari kantor pusat dan barang yang dibeli dari pemasok lain dengan persediaan awal untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kalau kita lihat posisi waktu menghitung COGS akan terlihat seperti ini. Ya, di sini ada beginning inventory berapa. Lalu kalau cabang ini ternyata ada transaksi pembelian barang dagang kepada pihak luar, itu teman-teman silahkan isi di sini di COGM di sini purchase COGM. Lalu shipment from home office di sini bertindak sebagai penambah gitu ya. Dari cost of goods available for sale gitu ya. Yang nantinya juga akan menambah COGS. Seperti itu. Ya, jadi perlakuan akun shipment ya di pusat maupun di cabang ini bertolak belakang. Kalau di pusat dia itu seolah-olah ya dia itu kita catat ini sebagai pengurang COGS ya. Kemudian kalau cabang dia akan sebagai penambah gitu ya, penambah barang yang tersedia untuk dijual. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Di sini kantor pusat mengirimkan barang seharga 120 ke cabang. Nah, jurnalnya adalah kantor pusat sebagai pengirim, maka dia akan mendebit branch pada shipment to branch senilai 120. Lalu kantor cabang sebagai penerimanya, dia akan mencatat shipment from home office pada home office sebesar 120. Itu ya. Jadi di sini akun inventorinya tidak terlihat ya, tetapi sebetulnya akun shipment ini menandakan adanya perpindahan inventory dari kantor pusat ke kantor cabang. Seperti itu. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang tanyakan terkait dengan penyelenggaraan pembukuan dari si kantor cabang sampai dengan transfer aset non-kas. Silahkan. Ibu, ya, berarti si shipment from office sama si branch ini resiprokal juga? Iya. Oh, berarti kalau ada shipment from office nanti juga ada shipment from branch kayak tadi ya Bu, kayak branch sama home office.
Ya, jadi shipment from home office kalau misalnya si kantor pusat itu mengirimkan barang dagang gitu ya, pasti dia akan mencatat shipment to branch, dan nanti di kantor cabangnya pasti akan mencatat shipment from home office. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan, silahkan. Bu, ini berarti cuma bisa periodik gitu, Bu? Iya sih kayaknya ya. Kalau perpetual kan nanti jadinya masa shipment from home office di kredit berkali-kali gitu, Bu. Jadi nggak kelihatan inventory ya. Iya, harusnya sih ini untuk yang periodik aja. Asumsinya kita pakai periodik. Oke, karena itu kan tadi yang di sini cara penghitungan ini teman-teman juga harus bisa pahami ya, untuk bisa misalnya ada pertanyaan terkait dengan penghitungan COGS. Gimana Rizky? Cukup sih, Bu. Ya. Oke, sementara cukup ya. Kita nanti akan lihat sambil jalan. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya, kita sampai sini ya tadi ya. Lalu, ilustrasi berikutnya adalah tentang pembayaran beban operasional. Baik beban operasional yang dibayarkan langsung oleh cabang maupun beban-beban operasional yang dibayarkan, sebetulnya beban operasionalnya itu penggunanya adalah cabang, tetapi yang membayarkan adalah kantor pusat. Nanti akan kita lihat perbedaannya ada di mana. Oke, nah di sini contoh ilustrasi yang pertama, cabang mencatat semua pembebanan biaya operasionalnya yang kemudian dibayarkan oleh cabang itu sendiri. Di sini misalnya transaksi cabang membayarkan beban-beban operasional berupa beban gaji dan komisi 400, beban sewa 200, dan beban rupa-rupa 150. Maka kantor cabang sebagai pengguna pengguna jasa-jasa yang di sini gitu ya, dia akan mencatat expense-nya langsung ya. Jadi sales expense, rent expense, miscellaneous expense pada cash sebesar masing-masing. Nah, untuk kantor pusatnya ya, jika kantor cabang ini membayarkan beban ini sendiri, maka kantor pusat itu akan mencatat no entry gitu ya. Jadi tidak ada pembukuan yang dilakukan oleh kantor pusat ya, terkait dengan beban yang dibayarkan langsung oleh cabang sendiri. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, nah jika ada beban operasional cabang yang dibayarkan oleh kantor pusat atau yang menjadi tanggungan oleh kantor pusat. Nah, seperti beban pajak. Nah, pajak itu kan biasanya ditagihkan kepada corporate secara keseluruhan gitu ya, bukan kepada cabang misalnya. Nah, itu misalnya income tax gitu ya. Nah, maka kantor pusat maka beban pajak tersebut otomatis akan menjadi beban atau tanggungan dari kantor pusat ya. Misalnya ada lagi beban iklan dan asuransi. Kemudian nah pembayaran beban-beban yang demikian ini akan dicatat di kantor pusat. Pembayaran bebannya ya yang mencatat adalah kantor pusat. Nah, cabang akan mencatat biaya-biaya tersebut yang digunakan dalam operasional cabang dengan mendebit expenses dan kredit home office. Jadi meskipun beban-beban ini ditagihkan kepada kantor pusat dan yang membayar adalah kantor pusat, tetapi karena beban ini salah satu penggunanya itu adalah kantor cabang, maka biasanya kantor pusat akan mengalokasikan beban-beban tersebut berapa sih ini yang sebetulnya yang menjadi beban dari si cabang gitu ya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Kantor pusat akan melakukan alokasi ke masing-masing cabang tersebut. Nah, oleh cabang karena dia sudah menerima alokasi beban tersebut, maka dia akan mendebit expense dan mengkredit home office. Tuh, ya. Jadi bukan cash ya kreditnya, tetapi home office. Okay. Nah, sebaliknya kantor pusat sebagai pihak yang membayarkan yang membayarkan tanggungan tersebut, dia akan mencatat akun branch di sisi kredit, ya, debit.
Dan sisi kreditnya adalah akun-akun dari aset yang terpakai oleh cabang. Jadi yang di debit ini adalah akun aset ya, yang terpakai oleh cabang. Nah, contohnya misalnya sini cabang membebankan biaya-biaya operasional cabang ke kantor pusat, gitu ya. Biaya tersebut antara lain misalnya asuransi pada cabang, aset pada cabang 100, pajak cabang 50, biaya iklan 150. Maka cabang ya sebagai pengguna jasa tersebut dia akan mencatat expense-nya di debit. Jadi insurance expense, tax expense, advertisement expense, dan mengkredit akun home office karena dia membebankan biaya tersebut kepada kantor pusat. Jadi kantor pusat yang membayarkan. Itu ya. Jadi sedemikian, jadi 100, 50, 150, 300 gitu ya. Kemudian kantor pusat sebagai pihak yang menanggung beban-beban tersebut, maka dia akan mencatat akun branch di sisi debit gitu ya. Kepada prepaid insurance, tax payable, kemudian advertising, prepaid advertisement itu ya sebetulnya ini prepaid ya, tidak boleh expense lagi karena kan tadi expense-nya dicatat oleh cabang. Ini silakan teman-teman bisa merevisi prepaid advertisement sebesar 150 gitu. Atau di sini juga boleh sebetulnya ini kalau pajak sebetulnya yang lebih pas itu adalah tax payable ya. Sebetulnya ada tax yang di sisi aset, deferred tax asset, tetapi itu sebetulnya terkait dengan temporary difference ya. Jadi kurang sesuai, maka yang tax ini biasanya sih tax payable, selebihnya itu adalah akun aset. Kalau tadi di sini insurance expense, maka di sini adalah prepaid insurance. Lalu kalau di sini advertising expense, maka di sini seharusnya adalah prepaid advertisement atau prepaid advertising expense. Seperti itu. Jadi jurnalnya adalah demikian. Nah, karena di sini kantor pusat dia mencatat prepaid. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa si beban-beban ini itu sudah dibayarkan sebelumnya oleh si kantor pusat. Gitu. Jadi kantor pusat awalnya dia akan mencatat prepaid gitu ya, prepaid insurance pada cash gitu ya. Jadi akun cashnya sudah atau pengurangan akun cashnya itu sudah terjadi sebelumnya. Nah, di sini adalah untuk pembebanan ya. Jadi kita mencatat beban. Nah, di mana beban tersebut yang menjadi penanggungnya adalah si kantor pusat. Nah, maka karena beban tersebut ditanggung oleh kantor pusat, maka dia akan mencatat seperti ini, branch pada jenis asetnya apa yang digunakan oleh kantor cabang, dan karena kantor cabang ini sebagai pihak yang menggunakan aset tersebut atau jasa tersebut, maka dialah yang harus mencatat expense-nya. Ya. Jadi expense, nah, pada home office. Seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan dari pembayaran beban operasional gitu ya, atau pembebanan biaya operasional. Ini teman-teman harus pahami ya, perbedaan jika beban operasional tersebut dibebankan dan dibayar sendiri oleh cabang, dan jika beban operasional tersebut ditanggung oleh kantor pusat. Nah, bedanya jurnalnya seperti ini. Tuh. Lanjut. Oke, sebelum lanjut deh, ini kan satu topik yang lain ya. Oke, sebelum lanjut silahkan kalau ada yang tanyakan terkait dengan beban operasional. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Erma. Yang tax yang dibayar sama kantor pusat itu nggak bisa prepaid tax ya, Bu? Jarang sih ada prepaid tax ya. Jarang sih ada prepaid tax, kecuali kalau misalnya pembayaran PPh 25 nyicil gitu, mungkin bisa, tetapi kayaknya sih yang lebih tepat adalah tax payable. Gitu. Sama yang prepaid insurance itu nggak jurnal prepaid insurance pada cash dulu ya, Bu? Berarti langsung bebannya aja gitu ya, Bu? Harusnya sih kantor pusat waktu awal dia bayar prepaid insurance harusnya sudah mencatat prepaid insurance pada cash gitu ya. Lalu ini adalah yang ditampilkan di slide ini adalah ketika prepaid insurance tersebut sudah menjadi beban, artinya sudah dipakai gitu ya oleh cabang. Maka selain cabang itu mencatat expense-nya, kantor pusat pun juga akan mencatat kredit
prepaid insurance seperti itu. Bu, Ya. udah, Erma. Iya, udah Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Silakan Yasmin. Bu, berarti akunnya home office di branch sama akunnya branch di kantor pusat itu harus sama, Bu? Iya, seharusnya sama. Harusnya sama. Nanti tunggu saya liatin di akhir ya. Nah, ini kita lihat contoh laporan keuangan ya. Nah, di sini contoh laporan keuangan neraca gitu ya oleh atau milik kantor pusat. Nah, di sini ada akun branch gitu ya di aset, di bagian aset. Artinya si branch ini kan tadi menandakan investment gitu ya. Nilainya 78.500. Lalu kita lihat berikutnya neraca milik kantor cabang gitu ya. Nah, di sebelah kredit atau di sebelah bagian modal itu ada akun home office. Nah, nilainya adalah sama, 78.500. Lalu tadi kan kita menganut pendekatan yang ketiga ya, di mana cabang itu menyelenggarakan pembukuan, lalu dia akan submit laporan keuangannya secara periodik gitu ya, secara teratur ke pusat, lalu nanti pusat akan menggabungkan laporan keuangan cabang tersebut dengan laporan keuangan dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini teman-teman ditampilkan combined statement of financial position, artinya sudah gabungan gitu ya neracanya milik si home office dan branch. Nah, di sini kita lihat di sisi debitnya tidak ada lagi akun branch, dan di sisi modalnya itu juga tidak ada lagi akun home office. Jadi mereka itu nanti akan saling mengeliminasi. Seperti itu, Yasmin. Oh, berarti itu kayak investment in S gitu dulu ya, Bu? Iya, mirip-mirip seperti itu. Oh, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya oke, tadi sudah di sini ya. Oke, lanjut kita ke sini. Di sini cabang mencatat penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut. Nah, intinya di sini adalah transaksi penjualan yang dilakukan oleh cabang kepada pihak luar, gitu ya. Nah, di sini cabang 1 menjual barang dagang secara kredit sebesar 2.000, maka jurnalnya adalah AR pada sales sebesar 2.000. Ini cabang yang mencatat ya. Kemudian cabang mencatat atau menerima pelunasan dari pelanggan tersebut. Jadi cash pada account receivable sebesar 2.000. Nah, karena di sini cabang ini bertransaksi dengan pihak luar gitu ya, artinya bukan dengan home office-nya, maka di pihak kantor pusat itu tidak membuat jurnal gitu ya. Jadi yang mencatat hanyalah si cabang saja. Oke. Kemudian berikutnya adalah transaksi pembelian aset tetap. Nah, di sini aset tetap penting ya, karena aset tetap itu selain dibeli gitu ya, atau selain diperoleh di awal, tentunya akan ada konsekuensi lanjutannya, yaitu berupa pencatatan depreciation expense ya, dan akumulasi depresiasi. Itu akan kita lihat seperti apa. Nah, pembelian aset tetap ini biasanya dicatat di buku kantor pusat, dan prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam untuk kelompok aset yang sama. Nah, apakah terlepas baik itu apakah dipakai oleh cabang maupun kantor pusat, intinya kebijakan penyusutannya itu akan disesuaikan atau sesuai dengan instruksi kantor pusat, melihat dari jenis dari aset tetap tersebut masuk ke kelompok aset yang mana, gitu ya, apakah elektronik atau mesin gitu ya, atau gedung itu. Nah, itu tentunya akan kebijakan penyusutannya itu sudah ditetapkan oleh kantor pusat, dan cabang hanyalah mengikuti instruksi dari kantor pusat mengenai penyusutan apa yang digunakan ya, baik metode maupun biasanya sih metode sih yang sama gitu ya. Oke. Nah, untuk ilustrasinya adalah kantor pusat membeli peralatan 3.000 sebesar 3.000 dan mengirimkan peralatan tersebut kepada cabang. Nah, di sini jurnal pembelian peralatan oleh kantor pusatnya adalah equipment pada cash sebesar 3.000. Oke. Kemudian ketika peralatan tersebut dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang,
baik kantor pusat maupun cabang itu tidak melakukan pencatatan atas pengiriman tersebut. Jadi berbeda halnya dengan tadi ya, inventory. Kalau inventory tadi ketika si kantor pusat mengirimkan inventory tersebut kepada kantor cabang, maka akan ada akun shipment gitu ya, shipment to branch. Kemudian kalau yang cabang akan mencatat shipment from home office. Nah, ini berbeda dengan transaksi aset tetap di mana pengiriman aset tetap tersebut tidak dicatat oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Oke. Sorry, kok jadi yang terakhir? Oke. Kemudian peralatan tersebut itu digunakan oleh cabang itu disusutkan sebesar Rp300 pada akhir periode. Maka cabang akan mencatat depreciation expense pada home office sebesar 300 dan kantor pusat mencatat branch pada akumulasi depresiasi sebesar 300. Jadi yang mencatat expense-nya adalah cabang, tetapi yang membukukan akumulasi depresiasinya adalah kantor pusat, karena kantor pusat yang mencatat aset tetap tersebut. Jadi aset tetap itu ada di bukunya kantor pusat, gitu ya. Maka kantor pusat akan mencatat akumulasi depresiasi. Sedangkan cabang sebagai pengguna aset tetap tersebut akan mencatat expense-nya. Seperti itu ya. Kemudian pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja, maka cabang akan mencatat debit home office dan kredit cash atau liability. Nah, kalau di contoh yang di sini, pembelian peralatan itu dilakukan oleh kantor pusat gitu ya, lalu dia dikirimkan peralatan tersebut kepada kantor cabang. Kemudian untuk transaksi yang di sini atau ilustrasi yang di sini maksudnya adalah aset tetap tersebut yang beli adalah cabang, tetapi yang mencatat aset tetap tersebut adalah si kantor pusat. Nah, seperti apa yang jurnal yang harus kita buat? Nah, itu ada di sini. Lalu kantor pusat akan mencatat pembelian oleh cabang tersebut dengan debit aset dan kredit branch. Contohnya, transaksi pembelian tanah seharga Rp2.000 secara tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Jadi kantor pusat gitu ya akan mencatat land pada branch sebesar 2.000 dan cabang sebagai pembeli tanah tersebut akan mencatat home office pada cash sebesar 2.000. Seperti itu. Ya, jadi kalau di cabang di sini karena cabang itu mengeluarkan kas-nya untuk home office, maka cash-nya di kredit dan home office-nya berkurang ya, dia ada di debit. Lalu kantor pusat sebagai penerima aset tersebut, maka dia akan mencatat aset yang bertambah tersebut di debit, lalu dia akan mengkredit aset terkait dengan investasinya di branch. Itu menggunakan akun branch besar 2.000. Kalau kita lihat sebetulnya yang dilakukan kantor pusat di sini adalah reklas asetnya ya, dari branch, investasi di branch menjadi aset land. Jadi sama-sama aset sebetulnya. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang tanyakan terkait dengan transaksi aset tetap. Silahkan. Misalnya ada pertanyaan, Bu, kini misalnya yang dibeli bukan tanah, misalnya adalah peralatan gitu ya, atau mesin gitu. Nah, kemudian dibeli oleh si cabang, yang menggunakan adalah cabang. Nah, maka cabang akan mencatat jurnal yang di sini, lalu di akhir periode dia akan mencatat expense-nya juga, jadi depreciation expense pada home office. Gitu. Lalu kantor pusat, waktu menerima atau waktu si cabangnya itu membeli mesin tersebut akan mencatat mesin pada branch 1, lalu ketika si branch 1 itu melaporkan adanya expense, maka kantor pusat akan mencatat branch 1 pada akumulasi depresiasi. Seperti itu. Kalau di sini kan non-depreciable asset ya, tanah ya. Kalau ternyata depreciable asset, nah silahkan juga bisa menggunakan keterangan yang ada di sini, jurnal yang ada di sini. Gitu. Jadi yang nyatet
akumulasinya tuh kantor pusat aja, Bu. Iya, karena kantor pusat yang mencatat asetnya. Kan nggak lucu ya kalau asetnya di kantor pusat tapi yang nyatet akumulasinya di kantor cabang, kan nggak seperti itu ya. Iya, Bu. Sip. Tetapi karena kantor cabang ini yang menjadi penggunanya, maka dia yang wajib mencatat expense-nya. Ya, tadi silakan. Siapa yang mau tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, di workbook kan, Bu, di halaman 84 itu transaksi pengiriman peralatan dari pusat ke cabang itu ada pencatatan. Sedangkan kalau tadi yang baru kita pelajari, itu dia nggak ada pencatatan, Bu. Iya, saya juga kemarin membaca hal yang sama dengan Fauzia. Halaman berapa tadi? 84 ya? 84, Bu. Ya, sama cabangnya ngakuin aset tetapnya, Bu. Situ saya bingung, Bu. Yang mana yang benar, Bu? Bukan 84 yang di sini ya? 84 di buku. Di buku ya. Oke. Iya, nanti ya, Fauzia terima kasih sudah teliti, udah rajin baca. Nanti teman-teman yang belum baca juga bisa mempelajari atau lebih berhati-hati ya. Di sini ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada di workbook, kalau teman-teman ketik di sini 91. Nah, itu ada contoh transaksi pengiriman peralatan dari pusat ke cabang. Dia senilai 5 juta. Di sini kantor pusat mencatat branch pada equipment, lalu cabang mencatat equipment pada home office. Nah, ini sebetulnya berbeda ya dengan apa yang kita pelajari baik di slide maupun kalau teman-teman nanti membaca, ada yang sudah baca ini buku ajarnya? Belum ya. Nanti kalau kalian baca di buku ajar, nah itu akan sama dengan apa yang ada di slide PPT gitu. Jadi Fauzia, kita ikutin yang ada di sini ya. Berarti kita fokusnya tetap kalau misal yang di apa aja kan, Bu, di buku ajar sampai PT kan, Bu? Jadi yang terutama yang beda tuh kalau saya lihat cuma yang ini aja sih. Jadi kalau nanti ada pencatatan pembelian equipment gitu ya, dari yang misalnya yang beli adalah kantor pusat, kemudian dia transfer equipment tersebut ke cabang, maka pengiriman atau perpindahan aset tetap itu tidak perlu dicatat. Artinya aset tetap akan tetap ada di bukunya si kantor pusat, sehingga nanti di kantor cabang tidak ada akun aset tetap. Yang ada adalah akun expense-nya saja. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, saya lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, transaksi berikutnya. Di sini, nah tadi waktu di awal kita baca sama-sama bahwa sebetulnya kantor pusat itu wajib untuk mentransfer atau mensuplai barang dagang yang akhirnya akan dijual oleh kantor cabangnya, gitu ya. Nah, tetapi ada kondisi tertentu, terutama jika kantor pusat itu stoknya menipis, gitu ya. Persediaan barang dagang di kantor pusat itu menipis sehingga dia tidak bisa memenuhi seluruh permintaan kantor cabangnya, maka cabang ini diperbolehkan untuk membeli barang dagangan dari pemasok luar. Artinya intinya yang saya ingin teman-teman tangkap adalah bahwa si persediaan barang dagang itu merupakan wewenang dari si kantor pusat. Artinya untuk menjaga keseragaman kualitas gitu ya, maka kantor pusatlah ini yang memiliki kewajiban untuk mensuplai barang dagang ke si kantor cabang. Tetapi jika ada kondisi tertentu tidak mungkin hal tersebut terjadi, maka cabang diperbolehkan beli dari pemasok luar. Artinya nggak boleh cabang itu langsung beli barang dagang dari pemasok luar gitu ya. Dia harus nanya dulu atau harus minta dulu ke si kantor pusatnya. Nah, kalau kantor pusatnya itu ada, maka dia wajib untuk mengambil barang dagang tersebut atau wajib untuk mengorder barang dagang tersebut dari si kantor pusat. Nah, di sini cabang, jika hal ini terjadi ya, jika pembelian barang dagang dari pemasok luar oleh cabang itu terjadi, maka cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Jika menggunakan metode periodik, maka cabang akan mendebit purchase dan kredit cash atau payable.
Misalnya di sini cabang membeli barang dagang dari pihak luar seharga 350, maka jurnalnya adalah purchase pada cash atau payable 350. Kemudian, nah di sini di akhir periode gitu ya, tentu akan ada penentuan laba atau rugi dari cabang gitu ya. Kita akan merekap gitu performance dari cabang itu seperti apa. Nah, salah satu yang di highlight adalah laba yang dihasilkan dari cabang pada periode tersebut. Nah, ketika cabang melaporkan laba periode berjalan, maka kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit akun branch income. Ya. Jadi branch dan branch income. Oke. Pada akhir periode, cabang akan menutup semua akun seperti lazimnya pada siklus akuntansi. Apa aja yang ditutup akun-akunnya kira-kira? Ada yang mau jawab? Ayo kejar yang 30% dari keaktifan di kelas. Siapa yang mau jawab akun-akun apa aja yang harus ditutup di akhir periode secara umum? Yang berkaitan dengan laba rugi, Bu. Tapi silahkan, apa aja tuh? Ya, yang expense sama revenue, Bu. Oke, kalau expense gimana nutupnya, Ashrafi? Expense-nya di kredit jadinya, Bu. Nah, di debitnya income summary. Ya, kalau sales-nya atau revenue? Sales-nya di debit, di kreditnya income summary. Oke, lalu apa yang dilakukan setelah itu, Raffi? Income summary-nya ditutup. Ke? RE bukan ya, Bu? Ya, kalau dia laba gimana jurnalnya? Kalau laba tuh artinya berarti tadi income summary yang waktu menutup sales-nya lebih besar daripada income summary saat menutup beban gitu ya. Nah, jurnal penutupan ke RE-nya gimana? Berarti income summary-nya di kredit. Salah ya. Yuk, ada lagi yang mau bantu, silakan. Income summary di mana? Kalau income summary-nya di debit. Di mana? Di debit, Bu. Debit, oke. Kreditnya return earnings. Yes, kalau rugi? Sebaliknya, Bu. Ya, jadi RE pada income summary. Ya. Oke, terima kasih Yasmin dan Raffi sudah membantu menjawab. Oke, jadi di sini adalah yang dilakukan oleh oleh si cabang ya. Jadi dia menutup semua akun beban dan purchase kalau ada. Kalau dia melakukan purchase ke pihak luar gitu ya, dia akan tutup income summary pada expenses, purchase dan lain-lain, lalu sales pada income summary. Kemudian berikutnya kita menutup akun income summary tersebut. Kalau tadi di penjelasannya Yasmin dan Raffi, itu kan untuk perusahaan normal ya. Nah, kalau di sini kan kita berbicara tentang cabang. Nah, kalau seperti itu, maka akun RE-nya itu kita ganti dengan akun modal, yaitu akun home office. Gitu. Jadi income summary pada home office kalau dia untung atau laba, dan sebaliknya kalau rugi berarti home office pada income summary. Nah, selain itu, ya, selain si kantor cabangnya melakukan penutupan, gitu ya. Nah, kantor pusatnya pun juga harus melakukan penutupan, gitu ya. Karena kan si labanya cabang ini itu juga merupakan laba bagi kantor pusat, gitu ya. Nah, maka kantor pusat akan mendebit akun branch, ya, artinya investasinya bertambah, gitu, pada branch income, gitu. Sesuai dengan berapa yang laba yang dilaporkan oleh si cabang. Ini mirip-mirip dengan analogi ketika si entitas anak melaporkan laba gitu ya. Nah, entitas induk ketika dia menggunakan metode ekuitas akan mencatat akun investment pada income from investment gitu ya. Nah, itu mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kantor pusat akan mencatat akun branch dan pada branch income. Oke. Nah, lalu berikutnya ini adalah jurnal penutupan branch income oleh si kantor pusat. Jadi branch income-nya berapa? Dia debit 300, lalu ditutup ke akun income summary 300.
Nah, akun income summary ini nantinya oleh kantor pusat akan digabung dengan akun-akun income summary, hasil penutupan sales-nya, penutupan expenses-nya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti dia akan tutup income summary tersebut, gabungan income summary tersebut akan ditutup ke retained earning kantor pusat. Jadi itu untuk mencerminkan bahwa laba si kantor cabang ini merupakan seluruhnya merupakan laba bagi kantor pusat. Ini jurnal yang teman-teman buat gitu ya, dengan kondisi yang demikian. Oke, sampai di sini silahkan. Ada yang ingin ditanyakan itu terkait pembelian barang dagang dari masuk luar dan laba rugi cabang. Silakan. Tanya lagi, Bu. Iya, silakan Rizky. Mengenai yang income summary tadi, kenapa nggak bisa langsung akunnya branch pada income summary, Bu, buat kantor pusat? Oh, kenapa nggak langsung branch pada income summary di kantor pusat gitu ya? Nah, ini mungkin dia itu ingin memantau sebetulnya branch tersebut itu menghasilkan income berapa gitu. Jadi di sini makanya dia akan menggunakan akun branch income dulu, akun jembatan berupa branch income terlebih dahulu. Gitu. Supaya nanti waktu dia evaluasi udah ketahuan nih, oh branch income itu sekian gitu. Jadi langsung ketahuan income yang berasal dari branch itu berapa. Kalau yang branch 1 ini, kalau akun branch 1 ini kan sudah banyak ya, maksudnya banyak akun yang atau banyak transaksi yang menggunakan akun branch. Kayak tadi transfer aset kas, aset non kas gitu kan. Nah, bukan aset non-kas ya, aset kas misalnya. Nah, itu kan sama-sama menggunakan akun branch gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk keperluan evaluasi itu susah kalau kita menggunakan akun branch ini saja. Tetapi kalau ada akun jembatan atau di sini branch income, ini khusus untuk mencatat laba atau rugi yang dihasilkan oleh cabang. Sehingga kantor pusat akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi kinerja cabang. Seperti itu. Kemudian Bu, apabila branch-nya ada banyak gitu ya Bu ya, maka branch income-nya juga dipisah-pisah Bu. Oke. Kalau misalnya branch-nya lebih dari satu gitu ya, kantor pusat punya lebih dari satu cabang. Nah iya, bisa seperti itu, branch income nomor 1, branch income 2 gitu. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Bertanya Bu. Sorry, Eli, silahkan Eli. Ya, itu untuk jurnal penutup itu inventory akhir juga ditutupkan ya, Bu? Iya, betul. Ya. Kalau kita pakai inventory pada income summary kan, Bu? Iya, nanti kita akan lihat ada ada transaksinya, contoh transaksinya Eli. Oh ya, itu. Nah, itu pembelian dari pemasok luar itu juga dicatat di inventory akhir atau cuma dari cuma dari kantor pusatnya doang, Bu? Oke. Nominalnya di inventory itu. Kalau yang nanti muncul gitu ya di akun inventory akhir itu biasanya sih dipisah antara yang berapa yang dari pusat, berapa yang dari pemasok luar. Gitu. Tapi untuk purchase-nya ataupun shipment from branch office, shipment from home office itu akan ditutup ke income summary seperti ini. Nanti akan kita lihat. Ada ilustrasi transaksinya nanti Eli ya. Lagi Bu, itu kan jurnal penutup di cabang kan ada income summary untuk expense sama revenue ditutup. Kalau untuk pusat kenapa nggak ditutup ya Bu? Oh, sebetulnya pusat itu juga menutup, melakukan hal yang sama. Jadi dia akan melakukan penutupan ini dan ini gitu ya. Tetapi yang ditampilkan di PPT ini hanyalah yang terkait dengan kantor cabang aja, biar simple gitu. Tapi sebetulnya dia akan melakukan seperti itu. Berarti itu ntar shipment to branch-nya juga di-debit ya. Kalau shipment from home office kan juga di-credit. Kalau shipment branch berarti di-debit. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Eli. Terima kasih sudah menambahkan terkait dengan persediaan ya. Kalau persediaan ada satu tambahan gitu ya. Ketika perusahaan itu menggunakan sistem periodik, maka akan ada penutupan untuk persediaan juga gitu ya, selain sales maupun expense-nya. Oke, kita lanjut ya.
Berikutnya ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga akun branch di kantor pusat. Nah, ini dalam beberapa situasi gitu ya, situasi tertentu itu tidak menunjukkan transaksi timbal balik. Artinya nominal dari akun home office yang tercatat di cabang itu tidak sama dengan nominal akun branch yang dicatat oleh kantor pusat. Nah, misalnya, kenapa hal ini terjadi gitu ya? Itu ada beberapa penyebab. Kalau di slide ini dijelaskan ada 4 penyebab. Ada 4 penyebab. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, secara umum misalnya contohnya kantor pusat di sini telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima oleh cabang di akhir periode gitu ya. Nah, artinya ada goods in transit gitu ya. Ada barang yang masih dalam perjalanan. Nah, berarti home office ketika dia itu atau kantor pusat gitu ya, ketika mengirimkan barang tersebut ke cabang, maka si kantor pusat sudah mencatat jurnal itu shipment gimana jurnalnya, coba ada yang mau jawab? Pengiriman barang dagang ke cabang, si kantor pusat mencatat akun apa? Branch, Bu. Ada shipment to branch. Ya, betul. Jadi branch-nya sebagai akun investasinya ada di debit dan shipment to branch ada di kredit. Farhan ya tadi ya. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu. Nah, tetapi karena di akhir periode si kantor cabangnya, oh ternyata barang yang dikirimkan sama kantor pusat belum sampai nih di gudang kita gitu ya. Jadi si cabangnya itu tidak mencatat jurnal apapun gitu ya. Nah, mekanisme penyatuan laporan keuangan atau penyetoran laporan keuangan dari cabang ke kantor pusat tadi sudah dijelaskan bahwa nanti cabang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan cabang-cabangnya dan laporan keuangan dirinya gitu ya. Tentunya dalam proses penggabungan tersebut si kantor pusat akan mengecek apakah akun branch yang dicatat oleh dirinya itu sama nominalnya dengan akun home office yang dicatat oleh cabang-cabangnya gitu ya. Nah, ternyata di sini akun home office yang di salah satu cabang misalnya itu tidak sama gitu ya. Membuat akun home office itu tidak sama dengan akun branch. Nah, dia harus menyelidiki penyebabnya apa. Nah, setelah diselidiki ternyata penyebabnya adalah adanya goods in transit gitu ya. Nah, karena hal yang demikian ini, maka butuh mekanisme tambahan, yaitu mekanisme penyesuaian, yaitu kita membuat jurnal penyesuaian. Baik itu cabang ataupun kantor pusat, tergantung di mana yang pihak manakah yang harus melakukan penyesuaian, tergantung dengan transaksi yang terjadi seperti apa. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini contoh yang pertama adalah pendebitan akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat. Nah, artinya di sini adalah si kantor pusat itu sudah mendebit akun branch, tetapi di cabang itu belum mengkredit akun home office. Seperti itu ya. Nah, ilustrasinya adalah jika kantor pusat telah mengirimkan barang dagang seharga Rp3.000 ke kantor cabang dan pada akhir periode barang dagang tersebut belum sampai ke gudangnya cabang. Nah, sehingga cabang belum membukukan transaksi pengiriman penerimaan barang dagang tersebut. Gitu ya. Jadi belum ada tuh akun pencatatan jurnal shipment from home office pada home office oleh cabang. Nah, waktu rekonsiliasi atau waktu penggabungan laporan keuangan dengan kantor pusat, nah diidentifikasi, oh ternyata penyebabnya yang ini nih, cabang belum mencatat penerimaan barang. Maka pihak cabang akan mencatat atau membukukan jurnal penyesuaian, ya, jurnal tambahan untuk menyesuaikan hal tersebut, sehingga dia akan mencatat shipment from home office pada home office sebesar 3.000 meskipun pada kenyataannya secara fisik barang tersebut belum diterima oleh cabang. Tetapi untuk keperluan rekonsiliasi dan penggabungan laporan keuangan pusat dengan cabang, maka cabang akan membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Seperti itu. Ya. Contoh yang kedua, ini misalnya pengkreditan akun cabang tanpa pendebitan akun kantor pusat.
Jadi yang kantor pusatnya sudah mencatat kredit branch gitu ya. Nah, tetapi si kantor cabangnya itu belum mendebit akun home office. Ilustrasinya adalah, nah, ketika kantor pusat menerima dan mencatat Rp750 pelunasan pelanggan dari penjualan yang dicatat oleh cabang. Nah, maka kantor pusat akan mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch. Jadi cash pada branch. Itu kantor pusat sudah catat gitu ya. Tetapi si kantor cabang ini dia sampai akhir periode itu belum membukukan transaksi tersebut gitu ya. Bisa jadi karena belum mendapat notifikasi oleh kantor pusat akan adanya pelunasan dari pelanggan tersebut. Gitu. Nah, maka si kantor cabang akan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pelunasan dari piutangnya tersebut. Ya, jadi jurnal yang dibuat adalah home office pada AR sebesar 750. Yang ketiga, contoh ketiga adalah pendebitan akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun cabang. Jadi di sini si cabang sudah mendebit akun home office, tetapi kantor pusat belum melakukan pengkreditan akun branch. Contohnya, cabang membeli peralatan sebesar Rp1.000. Pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapat notifikasi dari cabang. Gitu. Jadi cabang sudah beli peralatan namun belum memberitahukannya kepada kantor pusat, gitu ya. Nah, kantor cabang, di sisi kantor cabang, pembukuan oleh kantor cabang, di situ sudah mencatat home office pada cash gitu ya, karena dia beli peralatan. Home office pada cash. Nah, tetapi kantor pusat karena belum menerima notifikasi apapun, maka dia belum mencatat atau belum mengkredit akun branch. Maka jurnal penyesuaian yang harus dilakukan oleh kantor pusat adalah di sini equipment, dia mencatat peralatan pada branch sebesar 1.000. Ya. Lalu yang terakhir ini yang keempat, di sini mengkredit akun pada kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Artinya di sini contohnya adalah error ya. Error yang dilakukan oleh kantor cabang gitu ya. Dia tiba-tiba mengkredit akun kantor pusat gitu ya, tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Misalnya kesalahan yang dilakukan oleh kantor cabang, misalnya si kantor cabang ini beli perlengkapan kantor atau perlengkapan kantor. Nah, dia mencatat jurnalnya adalah home office gitu ya, atau home